Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai elektroforesis. Jadi elektroforesis sebenarnya itu adalah asal katanya itu dari bahasa Yunani yang punya artinya itu transport atau perpindahan melalui partikel-partikel listrik. Jadi memang teknik ini itu muncul itu tahun 1930 ya, yang memang ditemukan oleh orang Swedia gitu ya, namanya Arne Tiselius. Nah, dia memisahkan protein serum sesuai dengan muatan gitu ya, sesuai dengan muatan dalam tabung yang berbentuk U yang diisi dengan buffer. Jadi intinya elektroforesis itu sama kayak kromatografi, memisahkan sesuatu tapi ada bantuan muatan listrik. Jadi nanti ada katoda yang muatannya negatif, ada juga anoda dia muatannya positif. Nah, sediaan farmasi yang diproduksi di pabrik obat tidak saja obat yang sifatnya mikromolekul, tapi juga makromolekul. Nah, senyawa makromolekul, terutama yang merupakan senyawa bioaktif, itu harus tahu gimana sih cara analisisnya. Nah, analisis yang paling umum itu biasanya pakai elektroforesis. Walaupun memang sekarang ini seiring dengan perkembangan itu ada KCKT ya, atau HPLC gitu. Tapi paling tidak elektroforesis itu memang masih digunakan itu untuk teknik analisis atau pemisahan-pemisahan senyawa yang bersifat makromolekul seperti DNA, RNA, protein, itu masih dilakukan proses pemisahan dengan elektroforesis. Nah, di sini elektroforesis itu adalah suatu teknik pemisahan komponen atau molekul bermuatan berdasarkan perbedaan tingkat migrasinya dalam sebuah medan listrik. Nah, jadi intinya elektroforesis itu adalah teknik buat misahin komponen, tapi bedanya dia pakai medan listrik. Namanya juga elektro, berarti itu ada medan listrik di situ. Nah, jadi pemisahan biomolekul yang biasanya pakai elektroforesis itu adalah asam nukleat, bisa juga karbohidrat ataupun asam amino. Biasanya nih ada medan listrik di sini. Medan listrik ini dialirkan pada suatu medium yang mengandung sampel yang akan dipisahkan. Jadi ini sampelnya biasanya akan dimasukkan ke dalam sumur-sumur seperti ini. Kemudian nanti akan dihubungkan dengan aliran listrik, itu nanti akan ada proses pemisahan. Sama saja seperti kalian memisahkan dengan kromatografi gitu, kromatografi kertas atau TLC gitu ya, itu sama-sama misahin, tapi memisahkan kan itu nanti ada eluennya gitu. Nah, tapi kalau yang elektroforesis itu memisahkan tapi dibantu dengan muatan listrik, karena pemisahannya itu berdasarkan muatannya. Nah, prinsip kerja elektroforesis itu adalah di sini ada pergerakan elektrokinetik. Jadi yang biasanya dilakukan atau menggunakan elektroforesis dalam pemisahannya itu adalah asam amino, kemudian protein, nukleotida maupun asam nukleat. Nah, kemudian pergerakannya itu disebut dengan elektrokinetik. Nah, jadi nanti senyawa atau partikel bermuatan dalam medan listrik yang bermuatan negatif akan bergeraknya ke kutub positif atau anoda. Yang bermuatan positif itu akan bergerak ke katoda atau negatif. Jadi silangnya ya, jadi muatan negatif pasti geraknya ke anoda yang positif. Kalau si senyawanya itu positif, dia bergeraknya ke katoda. Nah, nanti hasilnya itu sama seperti kromatografi, ada spot-spotnya juga. Tapi kalau hasil dari elektroforesis namanya elektroforegram, yang biasanya
akan memberikan informasi mengenai seberapa cepat perpindahan komponen atau TM atau biasa disebut dengan kecepatan migrasi. Besaran yang digunakan sama dengan proses kromatografi. Kalau kromatografi kan ada RF gitu ya, tapi kalau ini disebut dengan TM. Nah, untuk elektroforesis sendiri, teknik ini digunakan dengan memanfaatkan muatan listrik yang ada pada makromolekul. Misalnya DNA itu muatannya negatif, pasti nanti dia akan geraknya itu adalah ke kutub positif gitu ya. Nah, kecepatan gerak molekul tersebut tergantung pada muatan terhadap masanya serta tergantung pula pada bentuk molekulnya. Jadi di sini elektroforesis itu memang misahin molekul berdasarkan muatannya gitu ya. Nah, pergerakan molekul dalam medan listrik ini dipengaruhi oleh bentuk, ukuran, besar muatan dan sifat kimia dari molekul. Jadi di sini nih, kalau misalnya dia muatannya tadi kan ya, dia muatannya negatif. Nah, nanti dia akan jalan ke muatan positif. Nah, kemudian kalau misalnya dia molekulnya besar. Nah, molekul besar dia memang pemisahannya itu dia akan jaraknya itu akan lebih pendek dibandingkan kalau yang molekulnya itu molekul yang ringan gitu ya, yang kecil. Nah, pemisahan dilakukan berdasarkan berat ukuran perbedaan ukuran berat molekul dan muatan listrik yang dikandung oleh makromolekul tersebut. Bila arus listrik dialirkan pada suatu medium penyangga yang telah berisi protein plasma, maka komponen-komponen protein tersebut akan mulai bermigrasi. Jadi misal di sini ada muatan, ada molekul yang memang campuran. Ada molekul besar, molekul sedang, molekul kecil. Kemudian dimasukkan ke dalam sumur elektroforesis ini, kemudian dihubungkan ya dengan aliran listrik. Nah, yang muatannya negatif itu akan jalan ke arah muatan yang positif. Kemudian nanti akan terpisah juga, yang bobot molekulnya besar akan lebih larinya lebih pendek gitu dibandingkan si bobot molekul yang ringan. Yang bobot molekul yang ringan dia larinya akan lebih jauh. Selanjutnya, teknik elektroforesis dapat dibedakan menjadi dua cara. Yang pertama adalah elektroforesis larutan atau moving boundary elektroforesis. Yang satu lagi elektroforesis zona atau zone elektroforesis. Jadi kalau elektroforesis larutan ini seperti ini. Jadi ada larutan atau buffer yang biasanya ada di dalam bejana elektroforesis ini. Kalau elektroforesis zona ini seperti ini, biasanya menggunakan gel. Nah, yang pertama elektroforesis larutan. Elektroforesis larutan ini seperti ini gambarnya. Jadi bejana yang huruf U ini gitu ya, ada larutan penyangga. Nah, larutan penyangga ini isinya itu ada makromolekul. Misalnya makromolekulnya contohnya adalah asam amino gitu ya. Kemudian ditempatkan dalam suatu kamar tertutup dan dialiri arus listrik. Jadi nanti akan terpisah. Misalnya asam amino yang muatannya negatif, dia akan terkumpul di sini, di sisi yang anoda atau kutub positif. Tapi kalau asam aminonya itu muatannya positif gitu ya, nanti dia akan terkumpul di area katoda. Nah, kecepatan migrasi dari makromolekul ini diukur dengan jalan melihat terjadinya pemisahan dari molekul. Jadi biasanya ada pita yang nanti terlihat gitu ya di dalam pelarut. Kemudian ada lagi elektroforesis zona. Teknik elektroforesis zona ini biasanya menggunakan bahan padat atau entah itu gel, entah itu kertas gitu ya.
Jadi kalau yang tadi elektroforesis larutan itu pakai larutan buffer, tapi kalau elektroforesis zona ini menggunakan suatu bahan padat yang berfungsi sebagai media penunjang yang berisi larutan penyangga. Jadi media penunjang yang biasa dipakai itu adalah gel agarose gitu ya, atau gel pati, bisa juga gel poliakrilamid dan kertas selulosa poliasetat. Jadi nanti ini ada gelnya nih, yang abu-abu itu ada gelnya, kemudian nanti ditambah buffer gitu ya, kemudian nanti biasanya akan dihubungkan dengan muatan atau itu ya, pemuatan listrik gitu. Nah, untuk elektroforesis zona itu tadi cirinya itu adalah pakai bahan padat ya gitu, salah satunya adalah gel. Nah, elektroforesis zona ini disebut sebagai elektroforesis gel dengan dua buah model. Ada yang horizontal atau ya dia tiduran gitu ya istilahnya, ada juga yang vertikal seperti ini. Nah, metode yang biasa dipakai itu biasanya adalah yang horizontal gitu, karena dia memang relatif lebih sederhana gitu ya, murah juga, dan pemisahan untuk enzim tertentu biasanya hasil pemisahannya itu akan lebih baik gitu. Jadi orang-orang lebih banyak memilih horizontal gels atau elektroforesis zona, tapi tipenya itu adalah tipe horizontal. Nah, yang ini karena kalau yang tipe horizontal ini dia lebih gampang gitu untuk pengaplikasiannya. Nah, kemudian ada lagi pembagian elektroforesis zona. Elektroforesis zona itu ada elektroforesis kertas ya, yang ini. Jadi nanti zonanya itu atau bahan padatnya itu adalah dari kertas. Ada juga elektroforesis kapiler yang ini, jadi bagian penyangganya itu, bahan padatnya itu adalah pipa kapiler. Kemudian ada lagi elektroforesis gel seperti ini biasanya bahan padatnya itu adalah berupa gel, entah itu gel agarose ataupun gel SDSPC ya, jadi sodium diodesyl sulfat poliakrilamid gel gitu. Yang pertama ini elektroforesis untuk kertas gitu ya. Jadi elektroforesis kertas ini dia pakai kertas. Jadi tetap prinsip utamanya itu adalah pakai muatan listrik gitu ya, pakai muatan listrik. Ada fase diam. Fase diamnya itu adalah terdiri dari kertas gitu ya. Jadi nanti ditotolin nih sampelnya di sini. Nah, tergantung nanti si muatannya itu, si sampelnya itu muatannya positif atau negatif. Nah, jadi kalau misalnya asam aminonya itu sifatnya basa, dia akan lari ke arah katoda, tapi kalau si asam aminonya itu asam, dia akan berlarinya ke arah anoda gitu ya, yang positif. Nah, jadi elektroforesis kertas ini adalah jenis elektroforesis yang terdiri dari kertas. Nah, kertasnya itu sebagai fase diam dan partikel bermuatan yang terlarut dalam fase gerak, terutama ion-ion kompleks. Jadi, pemisahan ini terjadi akibat adanya gradasi konsentrasi sepanjang sistem pemisahan. Jadi, untuk elektroforesis kertas, bahan atau fase diamnya itu adalah kertas. Nah, untuk elektroforesis kertas ini memang yang pertama kali ya yang memang dikembangkan. Nah, yang bisa dipisahkan dengan elektroforesis kertas ini apa aja sih biasanya? Asam amino, peptida, nukleotida, atau ion-ion logam yang kecil gitu, itu bisa dilakukan dengan elektroforesis kertas. Nah, kertasnya itu memang tidak sembarang kertas, tapi kertasnya itu adalah kertas selulosa asetat. Nah, kertas selulosa asetat ini memang mempunyai kelemahan gitu ya. Biasanya ada gangguan yang disebabkan oleh adanya gugus OH atau hidroksil yang terdapat pada selulosa yang dapat berinteraksi dengan molekul polar sehingga daya migrasi molekul tersebut terganggu dan menjadi lebih rendah. Nah, itu dia. Jadi kelemahannya itu adalah karena adanya gugus hidroksil. Jadi resolusi untuk pemisahannya pun bisa menjadi rendah. Nah, kelemahan ini dapat diatasi dengan cara
asetilasi gugus hidroksil dengan menggunakan kertas selulosa asetat yang tidak polar. Hal ini menyebabkan migrasi molekul polar tidak terganggu, resolusi lebih baik, dan proses pemisahan berlangsung lebih cepat. Jadi karena tadi kelemahannya itu ada interaksi atau gangguan dari gugus hidroksil, maka pertama itu harus ada proses asetilasi dulu gugus hidroksil gitu ya. Nah, keuntungannya gitu kalau pakai kertas selulosa asetat itu, pertama proses migrasinya atau perpindahannya itu akan lebih cepat. Kemudian pemisahan spotnya itu menjadi lebih kecil dan mudah memisahkan sampel dengan spektrofotometri dan mudah dilarutkan dalam pelarut dalam jumlah sedikit. Nah, jadi di sini pada elektroforesis kertas selulosa asetat itu harus dibersihkan dengan cara kering dalam percobaan ini. Cara kering lebih baik resolusinya dan spotnya lebih kecil daripada cara basah. Oleh karena itu, percobaan ini menggunakan medium selulosa asetat. Jadi intinya sih yang namanya kertas selulosa asetat masih sering dipakai gitu, karena itu proses migrasinya memang cepat dan pemisahan spotnya itu lebih gampang deh, karena spotnya itu menjadi lebih kecil. Nah, selanjutnya adalah elektroforesis kapiler. Nah, elektroforesis kapiler ini yang tadi saya bilang, kalau elektroforesis kapiler itu kita pakai pipa kapiler seperti ini. Ya, jadi elektroforesis kapiler itu adalah metode elektroforesis yang memang digunakan untuk misahin asam amino, misahin protein, memisahkan lipid atau misahin karbohidrat atau nukleotida, tapi dilakukan pada pipa kapiler seperti ini ya. Dan ada buffer, jadi ada dua bejana seperti ini. Dua bejana ini isinya buffer, dihubungkan dengan pipa kapiler, kemudian nanti analit akan lewat di sini dan nanti akan ada detektor yang menganalisis. Nah, elektroforesis kapiler ini menggunakan listrik bertegangan tinggi yang menyebabkan semua komponen ion atau molekul netral bergerak ke katoda gitu ya. Dan deteksi dapat dilakukan dengan teknik pendeteksian spektrometri ataupun elektrokimia. Jadi intinya sih elektroforesis kapiler memisahkan, nah tapi dengan bantuan pipa kapiler gitu. Nah, metode ini memiliki efisiensi dan selektivitas yang baik, namun boros listrik karena menggunakan tegangan tinggi dan alatnya juga mahal. Jadi memang kelemahannya itu listriknya cukup tinggi yang digunakan, alatnya juga cukup mahal. Selanjutnya adalah elektroforesis gel. Ini yang sering digunakan, gel SDS Page ataupun gel agarose. Nah, untuk elektroforesis gel, ini adalah elektroforesis yang menggunakan gel sebagai fase diam untuk memisahkan molekul-molekul. Jadi ini ada gel yang nanti akan dimasukkan ke dalam si bejana ini gitu ya. Nah, elektroforesis gel ini dilakukan dengan medium gel kanji ya pada awalnya itu. Nah, gel kanji itu digunakan sebagai fase diam. Jadi kita bikin gel kanji dengan konsentrasi tertentu gitu ya. Kemudian seperti kita nyetak gel saja, nyetak agar-agar itu dicetak di dalam sini ya, alat elektroforesis ini. Nah, kemudian nanti biasanya akan dibuat lubang-lubang atau sumur-sumur, kemudian dimasukkanlah itu campuran-campuran biomolekul. Nah, kemudian dihubungkan dengan listrik, kemudian elektroforesis gel ini berkembang dan menjadikan agarose dan poliakrilamid sebagai gel media. Untuk elektroforesis gel terdapat dua material dasar, yaitu ada fase diam dan fase gerak atau eluent. Untuk fase diam itu adalah gelnya. Gelnya itu fungsinya buat nyaring.
nyaring objek yang akan dipisahkan. Kemudian ada fase gerak. Fase gerak itu yang mana? Ini adalah cairannya. Nah, fase gerak ini berfungsi membawa objek yang akan dipisah. Jadi seringkali ditambahkan larutan penyangga pada fase gerak untuk menjaga kestabilan objek elektroforesis gel. Kemudian elektroda positif dan negatif diletakkan masing-masing ujung aparat elektroforesis gel. Jadi intinya elektroforesis gel harus ada fase diam yaitu gelnya, dan juga ada fase gerak yaitu si cairannya yang membawa objek yang akan dipisah, biasanya adalah buffernya. Nah, untuk elektroforesis gel, zat yang akan dielektroforesis itu dimuat pada kolomnya itu yang ini, nah atau yang disebut dengan well atau sumur. Nah, pada sisi elektroda negatif. Jadi pada area elektroda negatif atau katoda itu kan muatannya negatif, itu nanti akan dibuat sumur-sumur seperti ini. Nah, sumur-sumur ini nanti akan diisi oleh si zat-zat atau ya objek yang akan dipisahkan. Nah, apabila aliran listrik itu sudah diberikan gitu ya, nanti terjadi aliran elektron dan zat objek itu akan bergerak. Yang tadinya dari kutub negatif nanti dia akan bergerak ke arah kutub positif. Nah, kecepatan pergerakan ini pasti akan beda-beda tergantung dari muatan dan berat molekul DNA. Jadi misalnya kalau yang muatannya itu berat, biasanya larinya itu jalan jaraknya itu akan tidak jauh gitu. Tapi kalau misalnya yang beratnya itu dia ringan, itu biasanya akan larinya akan jauh. Biasanya kan kalau orang kurus dia larinya dia akan lebih cepat gitu ya, akan lebih jauh gitu. Nah, mungkin sama juga perumpamaan seperti itu. Jadi molekul yang BM-nya itu tinggi, itu dia akan terpisahnya itu dekat dengan si kolomnya ini. Tapi kalau misalnya dia BM-nya rendah, dia akan lebih jauh migrasinya. Nah, kisi-kisi gel ini berfungsi sebagai pemisah, jadi nanti akan ada kisi-kisi gel. Nah, objek yang berberat molekul lebih besar akan lebih lambat berpindah, jadi akan lebih jaraknya akan lebih dekat gitu dari si sumurnya ini. Nah, ini jadi kita punya sampel DNA macam-macam bobot molekulnya, kemudian nanti ditambahkan enzim restriksi. Biasanya nanti pada saat dilakukan loading atau dilakukan proses pemisahan dengan elektroforesis, tadi si campuran DNA ini masukin ke dalam sumur-sumur. Terus nanti akan dilakukan running gitu ya, diberikan muatan listrik, nanti akan berpindah yang tadinya dari muatan negatif itu ke muatan positif gitu ya. Jadi yang DNA yang ukurannya lebih kecil itu biasanya akan lebih cepat dan lebih jauh berpindahnya dibandingkan bobot molekul DNA yang besar. Nah, di sini gel pada elektroforesis itu ada dua, ada gel agaros. Gel agaros itu gel yang dipakai untuk misahin DNA sama RNA. Ya, jadi kalau kita punya sampelnya itu DNA sama RNA, kita pakainya gel agaros. Tapi kalau kita punya sampelnya itu adalah protein, kita pakai gelnya itu adalah gel poliakrilamid. Jadi bikin gel pun sama kayak kita bikin agar-agar gitu ya. Jadi nanti harus ada pemanasan dulu gitu ya, dimasukkan sampelnya, kemudian dituangkan di cetakan ini gitu ya. Nah, kemudian baru nanti dibuat sumuran dan diberikan si zat yang akan kita pisahkan di dalam sumur-sumur itu. Jadi sebenarnya prinsipnya sama seperti kromatografi, tapi kalau elektroforesis itu menggunakan muatan listrik. Oke. Selanjutnya aplikasi elektroforesis dalam berbagai bidang. Jadi yang pertama adalah DNA fingerprinting, itu di forensik gitu ya. Jadi ini kalau misalnya ada sampel DNA, kemudian nanti di sini ada terduga gitu ya, yang
ini apa namanya, pelaku gitu ya, ada pelaku. Nah kemudian kita ambil DNA-nya, kemudian dilakukan pemetaan DNA-nya ini. Nah ini ada terduga 1, terduga 2, terduga 3. Jadi ternyata kalau di apa namanya, dilakukan elektroforesis, ternyata si pelaku itu adalah si terduga 2. Karena kenapa? Model pemisahan atau model DNA fingerprintingnya itu sama antara pelaku, misalnya pelakunya itu kita ambil sampelnya itu adalah dari sidik jari misalnya, atau misalnya dari darah yang ada di TKP gitu ya, itu kita ambil, kemudian ternyata kita akan duga dengan beberapa orang, ternyata susunan DNA-nya itu gitu ya, itu antara si pelaku gitu ya, yang kita ambil dari TKP dan terduga itu ternyata cocok dengan yang kedua ya, terduga 2 atau misalnya ya oleh suspek yang nomor 2 gitu. Itu tidak bisa dibohongi karena pasti DNA itu kan tiap orang kan beda-beda ya gitu. Oke. Terus aplikasi elektroforesis lain di bidang genetik itu mendeteksi kelainan genetik, membandingkan gen homolog dari spesies yang berbeda, mengetahui susunan sequence berbagai genom, kemudian mengetahui aktivitas gen selama perkembangan berbagai tipe sel organisme atau percobaan perlakuan gen, kemudian mengetahui variasi genetik yang ada di alam, dan juga mengidentifikasi persamaan dan perbedaan genetik antar individu. Jadi mengetahui variasi genetik itu misalnya saja mikroba saja, contohnya Lactobacillus casei. Lactobacillus casei itu spesiesnya mungkin saja banyak strain yang lain, salah satunya adalah Lactobacillus casei sirota strain. Nah itu kenapa ada strain yang berbeda-beda, itu karena ada perbedaan DNA yang bisa dideteksi dengan cara elektroforesis. Atau misalnya pepaya itu kan varietasnya beda-beda, ada pepaya Bangkok, ada pepaya Kalina tuh yang California, itu sebenarnya sama-sama pepaya tapi genetiknya itu berbeda-beda. Tahu beda itu dari mana? Biasanya dengan pemetaan. Proses pemetaannya itu bisa pakai elektroforesis untuk tahu susunan DNA, ukuran DNA-nya itu bagaimana gitu. Terus untuk biokimia aplikasinya itu di sini elektroforesis itu bisa menentukan atau mengidentifikasi berat molekul DNA, RNA, dan protein tertentu. Kalau di bidang mikrobiologi itu dengan elektroforesis itu mengetahui jumlah fragmen DNA yang diklon dalam rekombinan DNA plasmid. Oke, selanjutnya kalau aplikasi elektroforesis di bidang biologi molekuler itu mempelajari evolusi tingkat molekuler, terus menganalisa fragmen DNA yang diamplifikasi lewat PCR, kemudian mendeteksi lokasi dan jumlah messenger RNA dalam sel atau jaringan tertentu, kemudian bisa untuk mengetahui ukuran fragmen DNA dari produk PCR, kemudian memisahkan produk DNA dari hasil digesti yang berbeda ukuran, kemudian di sequencing atau pemurnian dan purifikasi atau purifikasi DNA. Ya, jadi kayak misalnya untuk mengetahui fragmen DNA gitu ya dari produk PCR. Jadi PCR itu kan memperbanyak DNA. Jadi kita pengen tahu ukuran DNA-nya itu berapa gitu dari hasil perbanyakan dengan PCR. Itu biasanya diukur fragmennya itu adalah dengan elektroforesis. Tapi jelas harus ada pembandingnya dulu. Pembandingnya itu adalah pembandingnya DNA atau molekul yang berdasarkan bobot molekulnya. Ya, jadi purifikasi DNA juga sama gitu ya, pengen tahu DNA yang kita purifikasi itu sudah murni atau belum, itu biasanya dengan elektroforesis. Jadi kita membandingkan, misalnya kalau ternyata masih banyak DNA atau garis-garis atau spot-spot DNA-nya itu masih banyak, ternyata itu belum murni gitu.
Oke, kalau di bidang farmasi biasanya aplikasi elektroforesisnya itu berkaitan dengan analisa formulasi farmasetika dan cairan biologis dengan elektroforesis kapiler. Nah, memang telah dikembangkan untuk analisa dari beberapa senyawa seperti salisilat, ya aspirin, acetaminophen atau paracetamol, simetidin, obat hipoglikemia, obat anti epilepsi, morfin, kokain pada urin. Oke, sekian pemaparan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.